Untuk narasumbernya, yang pertama narasumber adalah dari Kemenristek Dikti, yang mana dari Kemenristek Dikti itu membahas terkait dengan hard skill mahasiswa untuk persiapan uji kompetensi ke depannya. Untuk narasumber yang kedua adalah dari Semarang, Dr. Rita Kartikasari, beliau adalah trainer dari soft skill. Harapannya nanti kalau mahasiswa memperoleh seminar terkait dengan soft skill, mahasiswa bisa bagus untuk soft skillnya ketika mahasiswa lulus. Kemudian untuk pembicara yang ketiga adalah Dr. Gamal Albin Said, beliau adalah entrepreneur muda. Jadi memang sengaja kita hadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa. Pemirsa, masih dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Stikes dan Aksi Karya Husada Kediri ini, pada narasumber ketiga yaitu Dr. Gamal Albin Said, seorang sosio-entrepreneur muda yang memberikan materi terkait jiwa kewirausahaan mahasiswa. Pada kesempatan ini, narasumber yang memberikan materi wirausaha sosial melalui usaha kesehatan untuk masyarakat, entrepreneur merubah pola pikir dan paradigma, disertai komunikasi yang efektif menuju service excellence global ini membuat seluruh mahasiswa yang hadir termotivasi. Saya yakin kita itu di tenaga kesehatan bisa melahirkan banyak inovasi kesehatan yang itu terhubung dengan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini prinsip yang true calling. Tapi sebelum teman-teman memulai wirausaha, biasanya motivasi kita apa? Mulai usaha itu, entrepreneur. Di Inggris itu sekarang lahir yang namanya wirausaha sosial ya. Jadi kita menggunakan kewirausahaan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ya. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk make money, tapi untuk solve social problem. Jadi mulai pertama pleasure ya. Teman-teman mau usaha apapun, sesuatu yang kita passion. Jadi pernah nggak sih ngerjakan sesuatu ini gue banget rasanya, adrenalin kita rasanya di puncak gitu. Kita sangat menikmati, nggak mau berhenti sampai malam. Pagi begitu selesai ibadah kita mulai lagi, kita menikmati kebosanan, kelelahan ya. Bahkan kita nggak pernah merasakan capek di situ. Itu passion. Jadi anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. If you follow your passion, money, people, impact will follow you. Jadi kalau kamu ikuti passionmu, maka finansial hanya masalah waktu. Lalu kedua, cari bidang yang kita kuasai. Karena bisa jadi kita suka bidang itu, tapi bukan keahlian kita. Kalau coba sesuatu gagal, apa yang dilakukan? Coba lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Coba lagi sampai dead. Buku ini bilang tidak. Pada titik tertentu mungkin kita harus menyadari ini bukan bidang kita. Dan yang ketiga yang membuat teori ini mempesona itu meaning, makna. Jadi bagaimana usaha kita itu memberikan manfaat buat banyak orang. Dalam kesempatan ini pula pemirsa turut diserahkan cindera mata kepada 3 narasumber yang profesional tersebut serta dilanjutkan untuk foto bersama. Seperti kita ketahui di Indonesia kita punya banyak masalah kesehatan ya, mulai dari sanitasi kita yang termasuk paling buruk di ASEAN ya, hanya 67,9% masyarakat yang punya improved sanitation. Lalu juga air minum yang aman juga kita nomor 2 paling buruk di ASEAN, termasuk angka kelaparan juga tinggi. Artinya banyak problem. Kalau kita lihat indikator nasional terkait penyakit tidak menular pun mengalami perburukan dalam 5-6 tahun terakhir ya. Mulai dari penyakit diabetes, stroke, kejiwaan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita melihat bahwa tenaga kesehatan harus mengambil peran aktif untuk bagaimana mengembangkan kewirausahaan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi kita tenaga kesehatan bukan dalam posisi memberikan kritik saja, tapi kami memahami masalah yang ada, berusaha memahami masalah itu, lalu bekerja keras menghadirkan sebuah solusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Dan saya yakin kesadaran anak-anak muda hari ini ya, khususnya mahasiswa kesehatan, lalu kedua pertumbuhan teknologi kita dan tumbuhnya kemauan menjadi wirausaha sosial itu menjadi momentum yang tepat untuk kita mengoptimalkan sumber daya masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak peduli ide usia kita ya, siapapun yang punya ide gagasan mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini, dan masalah-masalah yang ada ini harus kita lihat sebagai sebuah stimulus awal untuk lahirnya sebuah solusi-solusi dari anak-anak muda. Dan saya yakin dari tangan-tangan mereka nanti akan lahir sebuah inovasi-inovasi yang baru dengan pendekatan teknopreneur ya. Jadi menggunakan teknologi dan kewirausahaan
untuk menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat, itu adalah bentuk lain dari kepahlawanan milenial hari ini. Dengan adanya kegiatan seminar yang diagendakan rutin oleh Stikes dan Aksi Karya Husada ini, diharapkan bisa mencetak mahasiswa maupun lulusan yang berkompeten. Lulusan yang berkompeten tidak hanya pada bidang kesehatan saja, melainkan bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga para mahasiswa nantinya bisa memiliki keunggulan dalam pelayanan wirausaha global. Semoga mahasiswa maupun penerus tenaga kesehatan itu dapat menciptakan generasi yang berkompeten dan bisa menyesuaikan atau mengaplikasikan beberapa ilmu teknologi dan kesehatan sesuai dengan pengaplikasikannya. Untuk tanggapannya bahwa lulusan keperawatan itu tidak melulu tentang harus menjadi teknisi kesehatan, bisa jadi wirausahawan yang sukses dengan lulusan keperawatan tidak harus menjadi perawat. Untuk output yang kami harapkan dengan adanya seminar ini, jadi seperti yang dikatakan oleh para pembicara tadi bahwa kami ingin mencetak lulusan yang profesional dan kompeten. Artinya kompeten itu tidak hanya dari sisi pengetahuannya saja, tetapi dari sisi skill dan keterampilannya. Kemudian kami ingin menjadikan lulusan dari Stikes Karya Husada Kediri ini adalah lulusan yang berkarakter, lulusan yang beretika baik, dan mempunyai nilai jual ketika mereka nanti lulus dan mempunyai daya serap yang bagus ketika di lahan praktek. Stikes Karya Husada Kediri masih membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2019-2020 untuk program studi S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, D4 Bidan Pendidik atau Peminatan Klinis Komunitas, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Akademi Gizi. Waktu pendaftaran, gelombang 3, 14 Mei sampai dengan 19 Agustus 2019. Gelombang 4, 20 Agustus sampai dengan 28 September 2019. Tempat pendaftaran, Kampus Stikes Karya Husada Kediri, Jalan Soekarno-Hatta nomor 7 Pare Kediri, atau online melalui alamat web sipenmaru.stikes-khkediri.ac.id. Pemirsa, itulah tadi seluruh rangkaian acara seminar nasional yang digelar oleh Stikes dan Aksi Karya Husada Kediri. Tentunya dengan acara seminar nasional ini diharapkan semua mahasiswa yang hadir bisa memiliki jiwa kesehatan yang profesional, memiliki soft skill dan hard skill, dan tentunya memiliki jiwa entrepreneur yang sempurna. Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal